Ngobrol doang, wang. Si A lagi latihan 2 kali, toto ada orang datang. Fer, gimana pemain gua cocok? Pemain lu siapa ya? Si itu. Lah, gua ngubungin dia langsung. Gua nggak ngubungin lu. Kalau lu ke agennya, gua tuh anak pasti, oh silakan hubungin agen saya, Bung gitu. Nah, itu kok tiba-tiba lu ngakuin, enggak lah gini. Lu nggak bisa gitu dong gitu. Kan kalau pakai agen berarti gua fee nilainya lebih naik gua. Berat buat gua kan. Tapi kalau pun kurang mengakomodir, artinya agen-agen yang berkeliaran saat itu nggak diresmikan lah, artinya di bawah naungan PSSI yang ditertibkan. Sekarang Kitman yang bawa kon aja bisa jadi agen. Iya. Wartawan pun bisa jadi agen. Pemain sendiri pun bisa. Iya. Iya ya, kita setelah kemerdekaan tuh banyak cerita-cerita tuh di museum olahraga. Ada Ramang ya. Ada Iswadi Idris, ada Roni Fatisa, Nasarani. Almarhum ya. Iya, almarhum. Semangat mereka tuh dikenang lah ya, ditakuti, mainnya juga berani fight. Ini ada apa dengan semangat anak-anak muda? Kita sekarang ngomongin pemain bola dulu sebelum kita ke pengurusan. Lu lihat pemain-pemain kita sekarang gimana sih? Apakah jauh lebih baik karena sekarang banyak yang main di luar atau apa kan? Gue pernah main sama Patar Tambunan, main bola bareng sama dia. Aduh, enak banget main sama dia. Cara dia bilang, oke Fer, jangan ini bang, jangan maju dulu bang, santai dulu bang gitu. Oke, terus bola kasih saya tuh. Komunikasinya dia enak dan passingnya dia tuh enak banget. Gitu. Gue ngeliat, aduh enak banget gitu. Tapi mungkin itu karena pengalaman. Ya. Cuman sekarang gini, kalau kita bandingkan sama kondisi sekarang, kita lihat dulu perbedaannya apa sih dulu sama sekarang gitu. Kalau dulu kompetisi tidak penuh. Kompetisi namanya dalam perserikatan ada turnamen, ada final, ada jeda waktu yang panjang. Kalau sekarang pemain dituntut untuk terus tiap hari latihan kompetisi gitu. Jadi memang sebetulnya pemain sekarang berat ngejalanin kompetisi yang dulu pertandingannya cuma berapa, sekarang harus sekian. Tapi kebutuhan aksiar tuh kan. Cuman bukan soal aksiar aja, memang peraturannya dari FIFA. Kalau kompetisi lu mau diakuin sama dia, harus dalam 1 tahun klub ini harus main sekian pertandingan gitu. Ya mau ngomong kita ngikutin. Tapi bagaimana supaya kompetisi itu berkualitas, menghasilkan timnas. Apa kalau seminggu 3 kali itu bisa menghasilkan timnas? Gitu kan enggak. Pemain dipaksa, diforsir untuk main seminggu 3 kali. Mainnya di lapangan yang belum tentu memang bagus. Kalau tadi dibilang passing jelek itu kan macam-macam. Bisa karena ototnya udah kecapean, bisa karena lapangannya grunjul, tiba-tiba kena spotaker mental ke sana, spotaker gitu kan. Masih ada. Kan siapa orang Tahu nggak spotaker? Spotong tiger. Ini saya tambahin sedikit. Saya rasa cara pandang pemain dahulu dan saat ini, pemain kolonial dan milenial. Nah, pemain dahulu itu cara pandangnya sepak bola dijadikan sebagai pegangan hidup. Nah, saat ini pegangan hidup dan gaya hidup. Bisa hidup dikit banyak gaya. Iya, dulu tuh. Kalau dulu fokus nih, penghidupan nih. Kayaknya harus punya marwah, punya martabat, punya jati diri gitu ya. Terus? Nah, balik lagi tadi yang dibilang tadi, artinya memanage diri sendirinya memang harus pintar. Artinya banyak ketika mereka dapat uang yang banyak, mereka harus pintar-pintar tuh. Entah itu ikut kepribadian, nah pokoknya dimanfaatkan selagi ada duit. Cuman kan kenyataannya banyak berita-berita juga di media online atau apa, begitu dapat duit banyak. Iya, gue juga ingat kasus kita main sama Malaysia, menang luar biasa di Gelora Bung Karno, terus baru menang kita akan tandang sana kan. Kita pemainnya diwawancara TV ini, diundang, jadi bintang. Begitu main di Malaysia kita keok, Pak. Ingat gak lo? Dengan alasan katanya pakai laser, ada center. Iya, nggak fokus. Ini ada apa dengan harusnya kita tuh menjadi bintang itu rendah hati, atau karena nih organisasinya, atau karena
timnasnya ini atau PR-nya yang membawa dia mau nggak mau apa ya udah ikut ke media kan. Yang suka pernah lihat situasi itu siapa? Situasi gimana maksudnya? Dia menang nih, Oh. wah diwawancara sini, diundang sini, padahal masih main lagi tuh kan. Nah, apakah rangkaian ini mau nggak mau pemain harus ikut, atau ini hegemoni keberadaan pengakuan para pengurus? Itu erat kaitannya sama kepentingan. Nah, gimana? Harusnya, Lo paham maksudnya Pak? ya, Iya paham. harusnya PSSI yang memproteksi itu, karena ternyata di balik itu semua mungkin ada support dari pihak lain atas nama pribadi atau golongan partai gitu. Gue pemain idola gue Widodo C Putro. Yang pernah salto di Iya. White. Kenapa? Cuman sekali doang ngalamin gue. Gue datang ke mes Persija, gue pengen ketemu pemain-pemain, terus tiba-tiba gue bilang gue pengen ketemu Widodo C Putro. Widodo kebetulan lewat, dia ngomong sama gue, Mas, mohon maaf banget, ini jamnya istirahat, saya harus istirahat. Gue nggak benci sama dia, tapi gue kagum sama dia. Di saat istirahat, ada supporter pengen ketemu, dia tetap mau istirahat. Dia dengan tegas tapi halus mengatakan ini jam istirahat. Nah, bagaimana pemain bisa jaga kayak gitu? Itu yang penting. Keren. Widodo ini kekaguman yang luar biasa, di mana setiap pemain yang mendengar acara ini harusnya juga punya profesionalnya. Kita ngerti kok kalau kalian nggak mau selfie, tapi harus tegas. Beliau ini bukan orang sembarangan ya. Kalau ditolak biasanya tersinggung, tapi dia justru menaruh hati gitu ya. Iya, kagum gue malah. Kagum gitu ya, jangan berbanggaria. Apa yang lo tanamin kepada anak-anak di grup itu? Tetap profesional. Ya, di SSB kita belajar banyak hal, bukan hanya dari sepak bola, artinya dari para pelatih pun. Saya ikut melatih terjun juga, jadi saya mencoba mengikhlaskan diri, artinya hanya saya dan Allah yang tahu. Saya mengikhlaskan diri dengan harapan anak-anak mendapat keberkahan dari keikhlasan saya melatih. Akhirnya alhamdulillah ada di 16, ada di 19, ada di timnas putri yang saat ini main di India. Main di India. Ya, dan kebetulan saya yang tangani dari kecil. Ya, karena itu. Jadi lo sebagai apa sekarang? Gado-gado. Gado-gado, pemerhati, pelaku usia muda, terjun langsung. Salut gue total dia. Oke, kayaknya kita cukup ya melihat kehidupan para pemain bola kita gitu. Mulai dari caranya siapa tadi yang dia mencari di seluruh Nusantara, Indra Safri. Indra Safri akhirnya berakibat juara gitu. Sampai pada kebiasaan mereka, dan mereka juga sadar bahwa usianya tadi Ferry bilang gak jauh dari usia 40. Wah, bukan 40 udah luar biasa kan. Alexandro Del Piero aja umur 37 sudah sakit-sakitan. Dan mereka harus profesional gitu untuk menabung, usaha dan lain. Karena waktu di masa pandemi lo ingat gak, pemain bola kita nggak main bola, juga jualan jus, ingat ya? Iya. Ya. Itu antara dipaksa oleh keadaan, memang juga nggak siap terhadap dunia di luar main bolanya. Lu sedih kalau nggak begitu kan? Iya, cuman gue justru ngelihat ini disitulah teruji pemain-pemain yang memang punya intelektual. Dia akan berusaha cari, oh berarti gue nggak bisa menggantungkan hidup selamanya di sepak bola. Ramdhani punya usaha, Andri Tani punya usaha, dia musim kopi, dia bikin kedai kopi. Ramdhani ini Bandeng Prestonya. Berarti kan dia orang-orang yang pemain yang cepat nalar gitu. Gua nggak bisa menggantungkan ini semua, gua harus punya usaha lain. Nah di situ ujiannya. Mungkin Allah ngasih jalan kayak gitu. Lu jangan terlalu fokus ke satu ini ya lo gitu. Ya intinya orang yang hidup di Indonesia ini harus banyak talenta lah. Kalau di Amerika mungkin orang cukup menciptakan lagu Happy Birthday to You, royaltinya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu. Sepanjang hidupnya bahkan 7 turunan mendapatkan hak royalti karena negaranya mengurusnya dengan benar. Iya. Sekarang kita mau naik sedikit lagi level dari pemain ke pelatih. Pelatih kita sekarang nih, nonton gak sih lo waktu dia melawan Jerman, Korea Selatan lawan Jerman? Oh iya. Nonton gak di YouTube tuh? Gue nonton ulang-ulang tuh. Menang 2-0 sampai frustasinya tuh Jerman. Dan situ wajah Sinteyong tuh diulang-ulang gitu, bukan gagah gitu.
sekarang dia ada di Mari. Mestinya kita ya paling nggak juara Asia Tenggara gitu. Amin. Nah, pilihan untuk dia, gue sebagai orang yang nggak tahu, gue melihat bahwa dia orang yang sangat tegas Korea gitu. Sudahkah dia menjadi pelatih yang tepat di saat sekarang? Siapa? Saat ini tepat cuman kurang proporsional, kurang sesuai dengan keadaan. Artinya beliau hadir di sini, Coach Shin hadir di sini dengan kondisi sepak bola yang kita sama-sama tahu lah. Jauh maksudnya gitu. Ya, dengan kompetisi yang masih jauh di ASEAN, kita peringkat ke 5 atau ke 6 itu hanya di Asia Tenggara, kompetisi kita aja masih tertinggal jauh kan, dengan kualitas pemain yang tadi kita bicarakan, passing, kontrol, tackling segala macam. Dengan kondisi itu datang ke Indonesia bukan langsung dia bekerja taktik segala macam, jatuh strategi, tapi masih balik lagi ke awal, masalah fundamental diurusin, Dasar-dasar. nutrisi, harus masih atur jam tidur segala macam. Gue gak mau nyebutin nama temen ya, pemain bola kita. Itu kan jam 10 malam masih ada diskon kan. Gak usah nyebut ya, banyak ya. Banyak. Jadi nggak bisa langsung bekerja sesuai yang dia kerjakan di Korea. Ketika datang pasti dia masalahnya Ada yang salah ternyata pada dasar-dasar sepak bola kita gitu ya. ya harapannya dia tahu kondisi sepak bola kita. Dia datang ke sini dengan harapan kan dia bisa sedikit merubah kebiasaan dari yang dia bisa jadi bisa, mungkin jadi otomatis lebih baik nantinya. Memang pelatih sekelas Berti Pop, Jose Mourinho suruh latih Indonesia itu palanya pusing juga. Karena dari problem itu nggak hanya dia suruh latih, ayo bikin jadi juara. Prosesnya harus panjang. Dia benahin dulu tahun pertama, tahun kedua dia benahin apa dulu, baru kita bicara prestasi. Cuman kan nggak sabar orang Indonesia. Baru sekali gagal, telat. Apalagi yang diomongin kemarin tuh, kita nggak perlu teknis, yang penting butuh hasil gitu. Nah, nggak butuh proses. Butuh proses. Kan kita percaya proses. Sintayong kan, menurut lu gimana? Gue gini, sebetulnya bukan soal Sintayongnya dulu gue. Dalam mengambil keputusan nunjuk Sintayongnya dulu yang gue pertanyakan. Soalnya mau gue gini, kita tuh punya banyak legenda sepak bola. Pemain-pemain bola kita tuh banyak sekali yang punya pengalaman di sepak bola dan dia terjun ke dunia kepelatihan dan dia Banyak. Jadi komentator tuh banyak. Nah, gue pengennya orang-orang itu dilibatin dulu. Misalnya PSSI nunjuk berapa orang? 5 orang. Emang belum dilibatin? Gue nggak tahu. Apakah penunjukan Sintayong itu atas masukan dari para legenda ini atau enggak? Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, dalam menunjuk pelatih nasional itu harus orang yang tahu kultur sepak bola Indonesia. Kalau mau nunjuk pelatih nasional itu dari bangsa lain yang memang kulturnya bisa diterapkan di sepak bola Indonesia. Apakah Brazil, Belanda, Argentina, kita mau samba, mau tango, apa mau semua ini? kita coba loh kan. Ya kembali lagi, kalau semua kita coba, kasih kesempatannya jangan cuma sedikit-sedikit didepak, karena kan orang kita memang agak susah. Ini Indra Safri aja bentuk sekian lama, begitu dibalikin kan kembali lagi. Ini gue bolak-balik ngomong Indra Safri bukan karena namanya mirip ya, Indra Safri dan Indra Syarif ya gitu. Indra Safri jadi pelatih, gue Indra Syarif jadi supporter aja gitu. Jadi sebetulnya penunjukan dulu gue. Nah ketika kalau lo tanya Sintayong gue lihat sekarang, gue belum lihat kelebihan yang paling mencolok kecuali pertama keberanian dia untuk nunjuk pemain muda. Itu yang paling mencolok dari dia. Kedua, dia bisa ngangkat pemain-pemain kita untuk memainkan perannya, berani memainkan perannya. Lu mau lawan siapa aja berani. Witan, Ricky Kambuaya, berani-berani semua yang siapa? Ramai Rumaki, itu kan berani semua. Egy, semuanya punya mental keberanian gitu. Nah itu gue ngeliat itu. Mungkin karena dia pelatih kelas dunia, tanpa dia kasih motivasi, pemain kita juga yang latih kita juga kelas tinggi nih gitu. Nah jangan sampai juga kita punya pelatih yang terlalu ekspektasinya terlalu tinggi. Dia harus tahu level kita. Kita mau naikin pelan-pelan, jangan sampai kita levelnya langsung kita lompat. Ibarat naik tangga ya kita
hadapin anak tangga pertama dulu. Kita mau naikin level-level pelan-pelan dulu. Kalaupun ada pelatih asal Indonesia yang paling pantas, yang tahu tentang gaya sepak bola kita, siapa Ger? Gue nggak akan nyebut nama ya. Nah, ini kan nggak ada uang. Nggak maksud gue gini. Siapa yang paling? Tadi yang sering disebut. Nggak. Sapi masih bagus. Indra Safri gue nggak tahu. Pemain senior dia nggak megang. Dia nggak megang. Kenapa Dia nggak ya? megang. Nggak tahu. Sebetulnya kalau pemain muda banyak. Pelatih. Iya, maksudnya pemain muda yang banyak yang pelatih cocok untuk melatih pemain muda tuh banyak di Indonesia. Tapi ya kembali lagi kalau legenda-legenda ini menentukan siapa, ya mereka lebih paham daripada gua gitu. Ini gue jadi ingat ini ya, Real Madrid ya, banyak pemain-pemain dunia, banyak pemain-pemain mahal gitu. Harus pelatihnya Zidane, karena Zidane itu karismanya disegani. Apa karena Sinteyong itu dibutuhkan karena karisma tadi? Disiplin gua rasa Ya, gimana? jadi Sinteyong ini pelatih level dunia. Artinya ketika kita pekerjakan, mindset kita nih harus ikut dia jadi pelatih dunia juga. Jadi kualitasnya jangan Sinteyong yang suruh turun. Gimana? Jadi pola pikirnya itu yang harus dirubah nih. Jadi ketika kita datangin pelatih dunia, pola pikir kita harus ikutin dia supaya kedepannya lebih enak. Oh, gue sama-sama pikiran dunia nih. Jangan Sinteyong yang suruh. Suka Iya beda. Iya. Jadi kalau mau lihat siapa kita, lihat sahabat kita gitu ya. Jadi kalau mau kita jadi hebat, kita harus punya pelatih hebat agar ke bawah hebatnya. Ya. Tapi gue nggak setuju ya, kalau udah urusan negara, tim nasional, kenapa FIFA nggak bikin aturan? Emang sih olahraga tuh, bola khususnya adalah duit profesional. Jangan ada pemain yang dinaturalisasi. Pemain untuk negara harus jadi binaan dari sebuah negara. Pendapat ini gimana bro? Kalian? Alhamdulillah. Gue bisa nangis deh. Gini loh, kalau kita ngaku bangsa yang besar, kalau kita bangga terhadap bangsa Indonesia, bangga terhadap Indonesia, gue pengen kita ngambil pemain yang memang cinta Indonesia. Jangan cuma sekedar punya garis keturunan Indonesia. Kalau yang gue lihat kan sekarang gini, di sana ada orang yang garis keturunan Indonesia, langsung disamperin, lu mau nggak jadi warga negara Indonesia? Nanti lu main di timnas. Nggak bisa, harus dari dia dulu. Dia mau nggak? Dia bangga nggak sebagai Indonesia? Kalau dia bangga, dia datang ke Indonesia. Gue pengen main nih, gue ada keturunan Indonesia. Berarti dia bangga jadi orang Indonesia. Itu dulu. Kalau cuma sekedar bagus segala tapi nggak bangga terhadap Indonesia, bagi gue nggak ada masalah gue dengan prestasi apapun yang kita terima, tapi asli itu kita. Orang-orang yang cinta sama negara kita, orang-orang yang punya darah kita, tapi dia juga cinta sama negara kita. Gue nggak demen kalau orang-orang dipaksa untuk jadi orang Indonesia, tapi belum tentu dia cinta sama Indonesia. Nggak demen gue. Lagian FIFA kok nggak bikin garis yang jelas ya antara sepak bola di liga dengan timnasnya negara-negara gitu, bahwa jangan pakai ini kan membuat jadi kita nggak pernah serius gitu. Kasihan lo kalau punya keluarga ingin jadi sepak bola, pemain sepak bola, udah prestasinya bagus cuma gara-gara kalah sama orang yang dipanggil dari luar yang nggak jelas, yang nggak tahu. Sebetulnya secara tidak langsung dengan cari-cari orang di luar itu secara tidak langsung mengakui bahwa ternyata pola pembinaan Indonesia itu gagal, sehingga akhirnya ngambil dari luar. Itu kan sebetulnya pengakuan dosa. Iya. Ada kemungkinan Setuju. satu. Kedua, ya ada nilai bisnis juga. Mungkin ya. Pemain ambil dari sana. Sekarang motivasinya apa? Pemain luar negeri dinaturalisasi mau main di Indonesia. Ranking FIFA-nya jauh. Ketika main di Indonesia jadi timnas, apa kebanggaan di orang Eropa lihat? Main di Indonesia nggak pernah ada. Motivasinya kan apa? Putaran itu aja, main di Liga juga. Akhirnya ya Liga Malaysia kan. Pemain naturalisasi kita nih nggak laku di Thailand, nggak laku. Contoh di Malaysia. Jadi kalau lo mau ngomong nih, kita akan ditonton. Lo mau ngomong apa nih sama PSSI ini kan? Kalau gue nih, gue dulu lah ngomongnya. Ingatlah bahwa kita ini negara besar lah.
begitu banyak anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bermain bola. Seperti Ferry bilang, sama gitu dengan Brazil. Apa Anda buta hati tapi bisa melihat dengan kasat mata? Kenapa kita nggak mau menjadi bangsa yang punya martabat itu, bahwa kalau udah ngomongin tentang negara, bangsa kita aja yang main. Kalau saya mau ngomong gitu kan, ya, karena kita bukan bicara tentang hasil akhir. Hidup tuh bukan menang dan kalah menurut saya sih, tapi kita harus siap berkompetisi kapan aja. Dan kalau anak-anak kita cambuk seperti ini, itu sama dengan permainan olahraga tapi di cabang bulu tangkis gitu. Mana ada pemain naturalisasi dalam cabang bulu tangkis ya, tapi pembinaannya yang benar. Sekarang bilang ngomong Setuju. Ya, gini, gue berharap PSSI lebih fokus bagaimana melakukan kompetisi yang sehat, kompetisi yang benar, kompetisi yang benar-benar dipagarin oleh aturan-aturan yang ditegakin. Ya, kalau orang Indonesia tuh bikin peraturan paling gampang, tapi negakinnya itu yang susah. Bagaimana menegakkan peraturan, jadwal harus sesuai, jangan berubah-berubah. Jadi udah dipikirkan matang-matang. Karena kalau berubah-berubah, kompetisi akan berbeda lagi. Pelatih yang udah nyiapin peak performance yang tanggal sekian ternyata harus berubah lagi, dirubah lagi sistem latihannya. Jadi ketika kompetisinya sudah berlangsung dengan sehat, wasitnya bagus, lapangannya bagus, hukum punish and rewardnya juga tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya, gue yakin kita bisa akan menghasilkan pemain-pemain timnas yang bagus gitu. Jadi dan harus dipikirin juga gini, tim-tim yang udah nggak punya peluang, supaya mereka punya motivasi untuk terus berkompetisi, terus memberikan perlawanan sama tim-tim yang di atasnya. Itu bagaimana? Harus dibikinin. Apakah hadiahnya menyeluruh dari urutan 1 sampai urutan 18 itu tetap ada hadiah, sehingga ada motivasi. Kalau gue urutan 16 kan gue hadiahnya lebih tinggi daripada 18 gitu. Jadi ada motivasi. Oke, ada promosi degradasi itu harus ada. Nah, tapi yang papan tengah juga harus punya motivasi. Gue hadiahnya lebih tinggi nih kalau gue bisa di urutan 8 daripada urutan 9. Pokoknya gimana caranya motivasi supaya kompetisi jalan sehat. Ngomong PSSI, kita ini anak bangsa, Ya. boleh lah ngomong. Teruntuk PSSI yang kita cintai, walaupun banyak yang tersakiti, konsistensi harus tetap dikedepankan. Buang dulu kepentingan yang nggak jelas yang biasa kalian bikin, keputusan siluman. Kita sudah merindukan prestasi, bukan lagi disuguhkan oleh sensasi murahan. Ya. Semuanya harus satu kepala bahwa prestasi itu membutuhkan proses yang benar, proses yang baik, dan konsistensi. Terima kasih. Kita ini bukan di penghujung kan, cuma ada penggalan kesempatan kita ngomong lah ya. Teman-teman tahu nggak bahwa kita ini pernah tinggal di Itali walaupun sebentar ya. Untuk nonton Liga Champion atau Liga Itali itu 2 jam di relay, nggak langsung, tapi hebatnya supir taksi nggak narik, semuanya pergi ke Milan saat Milan main gitu ya. Di sini apa yang nggak disiarin? Liga Jerman pernah, Liga Inggris apalagi, Liga Itali, Liga Belanda, ya. Champion, ya. Piala ya. Liga Jepang, UEFA, Liga Jepang semuanya pernah. Iya, konfederasi. Iya. Terus liga kita ini, kayaknya dunia kita di Sabtu Minggu tuh diisi bola. Iya. Jadi untuk anak-anak kita yang terlahir untuk bakat main bola, kayaknya masa depannya bagus kan ya. Iya. Harus ini kita ini udah sesuatu lah, jadi yang di Thailand aja yang ditakutin mungkin nggak seperti kita sih langsungnya. Harus beli TV kabel dulu. Iya. Kita tuh dimanjain banget sama siaran langsung sebetulnya. Cuman atau jangan-jangan gara-gara dimanjain ya, jadi akhirnya kita demen jadi cuman sekedar penonton gitu. Ah, yang bener. Karena kita terbiasa nonton gitu. Jadi Iya. jadi penonton gitu. Iya, akhirnya jadi penonton terus kita. Yang pasti kita tuh orangnya. Tapi memang budayanya gitu, Indonesia tuh konsumtif gitu. Jadi kurang nggak selalu
mendatangkan inovatif, mengkonsumtif, barang apapun laku dijual di sini. Kita udah ngelewatin Sintayong tuh tadi ya, beberapa pendapat mengatakan dia bagus gitu. Tapi lagi-lagi ketika di Indonesia apakah dia dibutuhkan? Karena ya lagi-lagi kalau datang sini ngomongnya dasar lagi. Ferry udah mengatakan bahwa banyak sebenarnya pelatih-pelatih yang hebat yang tahu tentang karakter bangsa ini gitu ya. Jadi atas penunjukannya itu dipertanyakan lagi gitu. Ini ke depan kita mau ngapain sekarang? Ya ini udah Sintayong, udah keputusan, nggak ada masalah buat gua. Oke, Sintayong, tapi kasih kesempatan dia yang lebih panjang. Jangan terlalu dikit-dikit dihakimi. Kritik boleh, tapi bukan berarti kritik yang membuat suasana di dalam tim tidak nyaman. Karena gini loh, kritik mungkin kritik ke dia, tapi pemain kan dengar. Siapa tahu di antara pemain yang kebetulan kesempatan main yang nggak ada, mulai hilang kepercayaan terhadap pelatih. Oh benar juga ya kata dia ya, ini si Sintayong kekurangannya ini. Akhirnya apa? Timbul suasana tidak sehat di dalam tim nasional. Jadi kalau memang mau kritik, sampaikan aja langsung. Kan dia punya akses. Kenapa harus lewat tempat lain gitu? Iya, ngomong aja langsung gitu. Jangan merusak suasana tim loh gitu. Kalau saya bilang nih, mudah-mudahan kedepannya ada sinergi antara Sintayong dengan pelatih yang saat ini ada di tanah air, klub Liga 1, Liga 2, PSSI memfasilitasi itu. Artinya kemauan Sintayong, yuk bareng-bareng kita cari solusinya. Artinya Sintayong ketika sampai di timnas, itu pemain fisiknya masih lemah. Artinya itu kan yang sebenarnya fokus diurus itu di klub itu harus fokus di situ. Ketika dipanggil pemain ke timnas sudah siap, cuman kenyataannya harus diperbaiki lagi. Memang kita nggak salahin pelatih, kondisi kadang pemain juga nggak banyak yang nggak disiplin, cuman ya paling nggak PSSI mewadahi nih, yuk kita temu bareng Sintayong. Jadi jangan sama pelatih timnas saja masih ada yang kesel kok. Pelatih lokal nggak cocok sama pelatih timnas kan lucu. Harusnya dia yang dukung dong. Nah di Indonesia begitu, setiap waktu pasti begitu. Pelatih timnasnya masih dimusuhin sama pelatih lokal. Jangan. Setuju. Sebenarnya tema kita ini sepak bola pemersatu bangsa. Waktu Jokowi sama Prabowo ingin jadi presiden, kita ribut ya. Itu andaikan bola kita menang jatuh gitu. Iya. Terus lagi perekonomian lagi kocak, kita menang jatuh lagi gitu ya. Tapi yang terjadi kemarin udah lama sih, gue bukan mengungkit ya, ini agar bisa diperbaiki. Ada salah satu pendukung tim kesebelasan tertinggal di stadion, di luar stadion, dipukuli mati. Ya. Pertandingan sudah selesai, hasil juga sudah keluar. Apakah ini yang bisa dikatakan Indonesia sebagai bola sebagai pemersatu bangsa? Kalau di luar lapangannya para bola mania juga kampungan lah, nggak mengerti filosofi sepak bola itu apa. Selesai main selesai gitu loh. Ngobrol doang, wang. Dewasa kan. Dulu sebagai orang yang berkecimpung di sana. Iya. Kalau gua ngelihat gini, kalau di Indonesia tuh lo The Jack. iya. Misalkan gua Persib. Kalau lagi main namanya timnas, lo lepas dong kaos lo. The Jack tuh. Gue juga akan lepas, kenapa masih ada. Sebetulnya lebih indah kalau sama-sama nggak lepas sih. Oh, Sama-sama nggak lepas, jadi itu Bhinneka Tunggal Ika di situ kelihatan. jadi ada dukung Itali, ada dukung Belanda gitu. Resiko Ber. Kita bola mainnya nggak secerdas itu Pak. Iya. Pokoknya yang kalau bisa dibikin kayak nonton musik konser siapa aja benderanya slang gitu. Kalau menang kita menyatu Ber. Yang dipikirkan kalau kita kalah Ber. Apalagi wah gara-gara komen cek tuh. Harusnya gue jadi gak gol kan ribet. Iya, kalau gue sih, gue pengennya, gue selalu bilang sama Jackmania, kalau gue jadi ketua ya, gue di Jackmania tuh selalu bilang bahwa gue paling gak suka kalau ada serangan terhadap pemain lawan. Serangan secara fisik, baik itu di dalam bis maupun ketika bertanding, gue paling gak suka. Karena bagi gue, siapapun pemain sepak bola, dia adalah aset bangsa. Gak menutup kemungkinan satu waktu dia bisa akan jadi pemain nasional. Jadi gue paling gak suka ada serangan terhadap pemain
gitu. Siapapun, mau pemain Persib, mau pemain Arema gitu. Kalau soal teror itu biasa, itu latihan mental. Tapi kalau secara fisik gue nggak suka. Makanya insya Allah amin selama gue mimpin nggak ada serangan terhadap pemain lawan. Itu berapa tahun juga ada? Gue yang pertama 6 tahun, yang kedua 3 tahun, 9 tahun gue. Yang kedua nih kecelakaan nih gue bilang. Udah pensiun lama, udah 10 tahun tiba-tiba dipanggil suruh mimpin lagi. Ya udahlah, gue lihat memang kelihatannya mungkin kondisinya memang butuh nyari kader baru, dan gue akan coba nyari kader baru. Sekarang gue dapet, ya gue tinggalin lagi walaupun gue mantau terus. Sebagai pengurus di bidang persepak bolaan, pengamat juga, apa sih yang diinginkan oleh pemain sepak bola, pelatih, tim kepada para pendukung? Sepak bola salah satu olahraga yang paling terhormat. Pemain benar-benar respect penonton, itu salah satunya olahraga sepak bola. Selain sesama pemain, mereka penonton. Nantinya begitu masuk pun mereka ngasih salam juga kan ke penonton. Fanatisme yang berlebihan kadang yang membuat Berlebihan. ya indahnya dari pertandingan sepak bola, indahnya kita nonton sepak bola agak tercoreng. Jadi kita fanatik bisa dimaklumi, wajar. Cuman kadang suka lepas kontrol karena seperti Bung Ferry kan dibuang anggota. Akhirnya ketika bilang, yuk kita tertib, yang saat itu datang tertib, yang ketinggalan kan yang saat itu nggak datang, nggak denger omongan. Gue kalau ngeliat lagi mereka ke stadion, gila di atas metro mini, Iya. tetap kendaraan di jalan-jalan. Sekarang The Jack udah enggak loh, udah enggak lagi. Apa yang lo kata-kata wasiat? Dari 2017 gue bilang, gue udah bilang udah nggak zamannya lagi naik di atas. Sekarang lo harus berada di bawah semua. Karena permintaan dari kepolisian, kalau kita mau dapat izin main di Jakarta, ya nggak ada lagi begitu. Jadi gue minta lo semuanya di dalam. Ya udah, kan itu butuh waktu. Cuma gini ya, gue waktu kecil tuh selalu dapat pelajaran di sekolah tuh dibilang gini, kita harus menyerap budaya bangsa yang memang cocok dengan budaya kita. Dari luar tuh nggak apa-apa, ada ilmu dari luar yang cocok dengan bangsa kita harus serap, tapi yang positif gitu. Yang negatif kita tinggalin. Jadi pelan-pelan loh gitu. Nah, menurut gua kita nih terlalu apa-apa nyerap dari mana-mana tanpa ada pemagaran. Jadi barang tuh dibiarin masuk dulu, setelah ada pelanggaran baru dikontrol. Kita tidak antisipasi dari jauh hari. Kita tidak antisipasi dari awal. Gue pengen sebetulnya pemerintah hadir di segala sendi kehidupan kita. Salah satu yang paling mencolok kenapa terjadi keributan kan sebetulnya apa? Media sosial kan. Nah, kita udah tertipin nih, tapi di media sosial mereka perang. Awalnya cuma caci maki, makin lama makin besar, akhirnya dendamnya, padahal ketemu aja belum pernah. Tapi mereka udah menyatakan itu musuh gua. Nah, ketemu aja belum pernah, gimana coba? Tapi kalau ada negara hadir di sana untuk melakukan penertiban, yang menggunakan Facebook itu harus bagaimana, Instagram itu harus bagaimana, gue yakin ini bisa dikurangi. Karena sekarang sumber kebencian itu menyebarnya dari medsos sebetulnya. Ya, dewasa lah ya dalam menggunakan dunia maya ini, teman-teman, karena ngomongin orang aja tuh sebenarnya gibah ya, yang dosanya tuh seperti Nabi mencium bangkai, dan kita selalu melakukan itu setiap hari, apalagi kalau mau ada pertandingan ya, perang dingin dulu ya. Apa tadi lu bilang itu sesuatu yang biasa, namanya penekanan itu sebelum pertanding itu namanya apa tuh? Apa tadi? Motivasi apa? Bukan, kalau saling menjatuhkan tuh apa kayak perang di Saywar. Ya, saywar itu memang penting sih. Jadi pertandingan tuh seru ya. Seperti kita waktu melihat pertandingan Thailand melawan Indonesia itu seru tuh, tiba-tiba hasilnya aja nggak seru ya. Iya. Ya, dan teman-teman yang hobi bola jangan berkecil hati ya. Karena sepak bola ini bagi saya luar biasa. Dia bisa menjadi bintang melebihi artis ya. Bahkan sekarang artis-artis juga udah melihat pemain-pemain bola sebagai pasangan. Iya. Kita lihat Ronaldo seperti apa, Messi seperti apa. Rata-rata tuh mereka tuh
apa ya, selebritisnya. Iya, selebritis. Di Indonesia juga udah mulai kan, pemain siapapun, namanya pemain bola udah pasti banyak yang nempel. Tapi prestasinya harus bagus ya. Iya. Jangan, emang susahnya kalau udah kena dunia entertain nih, profesionalnya hilang ya, tergulung ya. Mungkin ada mutiara-mutiara yang harus kita sampaikan ya kan, buat sepak bola Indonesia agar lebih baik lah. Apakah ini omong kosong? Enggak juga sih ya. Kita mulai acara ini kita baca Al-Fatihah. Artinya bahwa di tangan Allah juga lah segala sesuatu ini menjadi selaras dengan apa yang kita cita-citakan. Mungkin dari dirimu untuk ngomong ke persepak bolaan secara menyeluruh. Ya, saya fokus ke usia muda aja ya, karena saya fokus di sana. Nantinya untuk pelatih usia muda di seluruh Indonesia, kalau kita sama-sama berjuang, kita sama-sama membangun fondasi awal anak-anak kita dengan keikhlasan, harapan semoga keberkahan akan didapatkan untuk kita semua dalam nantinya dari Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa nih, bola dikaitkan dengan agama. Thank you, Indra. Kalau Ferry kan dia dari segi pembinaan anak mudanya. Ya, kalau gua gini, yang pertama semua orang yang memang pengen komen, pengen aktif, pengen terlibat di sepak bola, yang pertama punya dasar adalah positive thinking dulu. Apa yang dilakukan keputusan ini positive thinking dulu, lihat yang positifnya dulu. Jangan belum apa-apa negatif. Kenapa harus dia? Kenapa harus dia gitu? Kenapa harus ada busway sih? Kenapa harus pakai seat belt sih? Kenapa harus pakai helm sih? Akhirnya semua pakai helm juga santai. Busway juga sekarang ngelihat semua maknanya gitu. Jadi pertama positive thinking. Tapi suara-suara sumbang itu PSSI juga jangan cuek. PSSI juga jangan cuek. PSSI harus rajin melakukan komunikasi, melakukan penjelasan. PSSI harus punya jubir. Gua nggak tahu di PSSI sekarang ada sistem jubirnya siapa gitu ya. Nah dia yang akan bicara di media. Kenapa ambil keputusan seperti ini dan yang lain. Jadi orang Indonesia tuh jangan cuma lihat konflik aja konflik. Nah ketika orang Indonesia ngelihat konflik, yang ada akhirnya semua kembali lagi negative thinking, saling curiga segala macam. Karena yang kita lihat cuma konflik gitu. Padahal orang-orang yang memikirkan siapa pelatihnya, main di mana tuh orang-orang yang udah benar-benar memikirkan ya. Iya. Kita cuma orang yang seneng komen aja. Ya sebetulnya kan semua sebetulnya punya tujuan bagus, punya tujuan baik, tapi dengan versi masing-masing. Yang memang susah menyatukan kepala itu. Tapi kalau kita mengaku Bhinneka Tunggal itu, IKA itu sebagai ini kita, pedoman kita, ya harusnya kita menghargai perbedaan itu, dan perbedaan itu kita nggak usah gede-gedein sehingga akhirnya menghambat prestasi timnas kita. Karena semua akan ngeliat konflik lagi, lama-lama orang malas ke sepak bola. Jangan pesimis dulu, Pak. Gua optimis. Undang lo ke acara ini. Gua optimis. Lu tuh kayak nggak ada tuanya dalam sepak bola. Gua sampai sekarang masih aktif di sepak bola, sampai kapanpun insya Allah. Teman-teman, saya pernah berjalan sama MH Najib dari Jogja menuju Surabaya, berhenti di Kediri, berhenti di Sidoarjo, akhirnya pergi ke Surabaya. Saya nggak pernah tahu kalau perjalanan spiritual ini berakhir di Surabaya, dan saya berjumpa dengan bonek di sana. Ini urusan agama sih sebenarnya, saya bilang jalan, tapi tiba-tiba saya berjalan, saya diucapkan kalimat-kalimat kotoran binatang, sampai kalimat-kalimat yang nggak penting banget, dan di depan guru saya karena dia melihatnya saya reject. Saya kaget benar. Ya Allah, ya jangan. Saya nggak bisa menutup apapun karena sudah terbuka sekali jangan itu. Tibalah saja di panggung, saya menjelaskan tentang sepak bola. Anda suka sepak bola, saya juga suka sepak bola. Apa yang telah kamu dapat? Saya banyak mendapatkan dari sepak bola cinta yang saya cintai. Saya punya lapangan sepak bola. Saya pernah bermain dengan pemain muda. Del Piero, kapten kesebelasan Italia. Di Turin dia menjadi kapten kesebelasannya Juventus. Inilah bola cinta. Saya pernah pergi ke Arab. Saya bertanya sama orang Arab, kenapa dengkul kamu terbuka? Bukankah itu aurat? Dia bilang ini, sepak bola itu ciptaan Allah, tapi diatur oleh FIFA. Tapi urusan kehidupan diatur oleh Al-Quran.
luar biasa sekali. Lalu saya kaji, ternyata saya mau tanya sama dua-duanya. Satu kesebelasan tuh, timnas tuh, kalau lagi main berapa orang? 11. 11 itu dalam urutan Asmaul Husna. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mumin, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabir, Al-Khaliq. Jadi 11 pemain itu harus menciptakan peluang dan berujung menciptakan gol. Jadi kalau mereka bermain untuk Allah, untuk Tuhannya, maka kita tidak akan mungkin mau mengalah karena semua yang turun dia berjihad. Jadi nggak usah ngomongin bendera merah putih, nggak usah ngomongin Garuda, itu merah putih karena dia bermain untuk Tuhannya, maka dia akan berkibar di langit yang biru. Dan Garuda akan mengepakkan sayap jadi cakrawala, udah pasti. Cuma kan kita kan Garuda di dadaku, ya Allah di jantungku, misalkan gitu kan. Baru bait keduanya tuh kan. Ini cuma analogi aja. Dua pemain bermain, dua tim jadi berapa? 22. 22 tahun, 22 hari dan 2 bulan Islam berdiri tegak. Ya Qafir, yang maha merendahkan hati. Jadi kalau Anda pemain bola, jadilah bintang yang rendah hati. Jangan seperti yang kita contohkan, kita menang di Indonesia, kalah di Malaysia, karena begitu menang kita dilulukan, kita lupa diri. Sekarang satu babak berapa menit? 45. 45 itu al-wasi. Terbukti ini pertandingan sama dengan nama Allah yang di urutan 45, yang maha luas. Tidak ada tayangan yang semahal ini. TV kalau beli udah pasti dia rugi, udah pasti. Tapi image-nya kuat, banyak produk-produk tayangannya yang mau disiarkan selama setahun dijual deh. Dan saat TV Day banyak sponsor yang masuk untuk Piala Dunia. Dan sekali lewat nih iklan bisa 125 juta, hitungannya 10 sampai 15 detik. Lu bayangin nggak? Jadi begitu babak istirahat itu, komentator ngomong baru sebentar udah kepotong iklan. Karena dihitung kan, iklannya bisa 25 kali 225 jadi berapa tuh kan? Dan itu harus mengembalikan yang harganya mungkin 500 miliar sekali sampai final. Ya, Al-Wasi yang maha luas. Kalau 2 kali babak 90 yang maha mendudakan. Sudahlah, cukup 2 kali 45 menit aja. Sudahlah, anak-anak kalau mau bertanding itu main setelah sholat asar, sudahi sebelum maghrib. Dan nggak main bola, nggak 2 hari 2 malam juga kan. Ya kan? Jadi kalau bisa, kapan Persija ngadain sebagai tuan rumah, lihat ajan Isya misalkan, baru jam 8 kita main. Jadi orang-orang semua yang datang itu nggak ingkar kepada Tuhan. Pemain yang paling dikagumi pakai kaos nomor berapa? 10. Siapa aja pemain nomor 10? Maradona. Muhammad Salah, Maradona. Del Piero. Skor masih 2-1 nih. Iya, Konate ya terakhir. Egi itu lagi. Messi. Subasa. Kenapa? Harus nomor 10. Karena nama Allah Al-Mutakabir yang maha megah. Jangan coba-coba Anda main bola, mainnya asal aja pakai nomor 10. Diincar tuh pemain. Disangkain yang maha? Yang maha megah. Al-Mutakabir. Jadi jangan dipikir sepak bola itu nggak ada sangkut pautnya sama Allah. Oke, lari ke kanan, lari ke depan, mundur lagi, udah di gawang, oper lagi ke belakang, ke samping. Tujuannya kemana? Gawang. Yang jaga gawang siapa? Kiper. Nomor berapa? Biasanya sih 1. Yuk. Kalau persepak bolaan kita ini adalah pemersatu bangsa, kita punya Tuhan yang kita cintai, yang menciptakan bola agar dicintai dengan cinta. Selesaikan segala persoalan dengan cinta. Cinta itu siap dibebani, mengasihi, menyayangi, memberi harapan tanpa berharap, dan cinta itu akan baik dan rasa tidak mengenal. Mari kita menyatukan hasrat kita untuk kemajuan sepak bola ini. Jangan saling fitnah ya. Ya. Jangan saling merasa paling hebat. Kita bina dari masih mudanya. Kita berikan pelatih yang terbaik untuk bangsa ini, yang mengerti tentang darahnya, yang mengalir sebagai anak-anak Nusantara. Teman-teman, terima kasih dari
dan Rendra, saya sebenarnya sudah tidak terlalu masuk di sepak bola lagi. Saya lebih pindah ke bulu tangkis. Kenapa? Ya karena ada rasa yang diacak-acak di hati kita ini. Bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang ditakuti harus Asia Tenggara. Tapi ini tidak terjadi. Tapi selama Indonesia main kemarin, saya nonton. Saya bikin siaran langsung juga. Pertama ya baru nonton kita lawan Thailand, tapi kalah 4-0. Babak keduanya saya buat lagi, nggak ada yang nonton. Inikah kalian yang merasa bahwa kalian ini jauh lebih hebat dari para pemain-pemain bola dan para pelatih dan juga para pengurusnya, berkaca pada cermin di halaman perkarangan kamar Anda yang mungkin sempit. Saya Doang, mohon pamit. Ini acara ngobrol doang, saling memaafkan dan saling mendoakan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam olahraga. Ngobrol doang, wang.